Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa umuruddin waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana alhamdulillah meskipun dalam keadaan daring kita masih bisa melanjutkan pembelajaran ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Anda sekalian, jadi pertemuan hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya ya. Nah, kemarin kita sudah bahas juga sih sistem produksi, jadi tapi hanya setengah. Nah, ini insyaallah adalah materi penghabisan. Baik, kita lihat dulu materi sebelumnya. Kita sudah bahas aneka produk grafika, manfaat produk bidang konversi energi sudah kita bahas, potensi juga sudah kita bahas, perencanaan juga sudah kita bahas, alat dan bahan juga yang dibutuhkan insyaallah nanti akan kita bahas juga. Oke. Baik, dalam konversi energi ini ya kita mulai membahas tentang contohnya. Nah, pada materi ini kita akan membahas yang contoh konversi energi yang terlihat sederhana ternyata bisa menghasilkan income yang sangat luar biasa. Nah, yaitu contohnya adalah dari arang briket. Nah, ini contohnya ya, saya mengambil referensi di beberapa website. Nah, oke, sebentar saya aktifkan pointernya dulu ya. Nah, ini contoh arang briket yang diperjualbelikan di dunia maya ya. Ternyata ini adalah menghasilkan yang sangat menghasilkan income sekali. Nah, perlu kita pahami dulu apa sih definisi dari arang briket ini tadi. Yang arang yang jelas kita tahu bersama adalah ya bentuk ini ya. Nah, ini contoh arang ya. Briket nih mungkin yang asing bagi kita untuk kita ketahui. Nah, di sini kita bisa lihat briket ini adalah merupakan sebuah blok bahan yang dapat dibakar, digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyalanya api. Nah, jadi sederhananya begini, kalau dulu orang hidupkan api kompor dengan minyak tanah, sekarang juga ada gas. Nah, kita pahami kemarin kita sudah pelajari bahwasanya gas itu adalah merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya nanti tentunya akan ada masanya untuk habis. Nah, kita bagaimana berpikir bisa mengkonversikan energi ini menjadi bentuk lain. Nah, salah satunya adalah arang briket ini. Ya, salah satu penggunaannya. Sedangkan ini masih banyak lainnya. Dan asal kalian ketahui bersama bahwasanya arang briket ini bukan hanya kecil-kecilan ya, bukan kompor, bukan hanya sekedar dijual di dalam negeri, namun juga sudah bisa diekspor ke luar negeri. Nah, saya ini untuk kalian ketahui bersama, dulu waktu saya kuliah di semester 4 atau terakhir, saya lupa, saya ditawarkan untuk mencari arang batok kelapa ya. Jadi kalau saya harus bisa menjamin dalam 1 bulan itu bisa menjamin stok sebanyak 3 ton yang akan dikirim ke Malaysia. Namun saya sudah berusaha. Di Riau yang kita ketahui ya, Inhil, daerah yang banyak menghasil kelapa, dan juga di Sumbar, ternyata tidak mencukupi. Bahkan di Inhil saja sudah diambil oleh orang Medan. Jadi orang Medan itu ya sudah mulai mengekspor sampai ke Malaysia, sampai kemana-mana dari hanya bongkahan-bongkahan arang seperti ini. Nah, jadi kita berpikir bersama bahwasanya dari hal-hal sekecil ini ternyata bisa mendatangkan bisnis yang sangat luar biasa begitu. Nah, oleh karena itu saya juga sini melampirkan ada beberapa referensi dari beberapa link video YouTube tentang briket. Silakan buka pada link Classroom, saya letakkan linknya di referensi pada slide 3, nanti dibaca aja di Classroom ya. Oke. Selanjutnya ini briket umum sering digunakan yang seperti apa? Nah, ini contohnya adalah briket bentuk batu bara, briket biomasa, kemudian briket gambut ya, kemudian briket arang. Nah, briket batu bara yang kita ketahui bersama nih merupakan batu bara. Biomasa ini yang kita pahami bersama ya, bekas-bekas limbah-limbah kemudian dijadikan briket bisa juga.
Kemudian gambut. Nah, kita ketahui bersama sedikit, gambut itu merupakan ya hasil dari penghancuran tanaman atau tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang udah ribuan tahun, kemudian menjadi unsur tanah. Nah, ini jadi bisa di briket. Yang terakhir adalah briket arang. Briket arang nih contohnya bisa dari berupa bekas bakaran tempurung, gitu, batok kelapa atau tempurung gitu. Nah, ini juga saya lampirkan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat referensi dari link video berikut tentang briket. Silakan buka link pada Classroom. Saya buat situ kodenya di referensi slide 4. Ya, silakan dilihat nanti di Classroom. Oke, kemudian kita akan membahas alat dan bahan yang dibutuhkan serta proses produksi usaha rekayasa konversi energi. Dapat dibaca pada buku referensi halaman 88 sampai 93. Nah, di sini saya tidak begitu menjelaskan lebih dalam karena ini dah teknis tentang briket. Saya rasa kalian bisa baca nanti di buku referensi kalian, di e-book atau buku cetak yang kalian bawa di rumah masing-masing. Ya, bisa dibaca aja nanti. Kalau ada kurang paham atau perlu saya jelaskan lagi, silakan nanti kita diskusikan di grup Telegram kelas kita. Selanjutnya yang saya rasa penting di sini kita bahas adalah tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Referensi bacaan di pada halaman 93 dan 95. Nah, ini kita lihat ya. Nah, keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Nah, jadi keamanan kerja ini sangat penting sekali gitu ya. Jangan kita menyepelekan, ini kan cuma ini doang ya, jangan begitu gitu, karena hal-hal kecil ini justru akan berdampak luar biasa apabila kita tidak menerapkan K3 atau kita tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja kita. Kemudian kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat atau pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik jasmani, rohani maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Nah, ini boleh diperhatikan ya, ini dia contoh peralatan pelindung diri, kemudian juga ini contoh pakaian dan perlengkapan untuk pengamanan diri dalam bekerja. Ya, ini bisa dilihat referensinya juga. Oke, selanjutnya adalah pengemasan produk bidang konversi energi. Nah, ini juga hal finishing atau yang akhir paling penting. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini salah satu contoh briket yang saya sampaikan udah diekspor sampai ke Arab Saudi. Ya, biasanya orang Arab ini digunakan untuk membakar shisha. Shisha itu seperti parfum di Arab Saudi yang cara dibakar nanti muncul wangi-wangian. Nah, selubung atau kemasan didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Nah, ini seperti ini contohnya ya, pembakaran shisha. Nah, ini kan menyesuaikan nih di Arab Saudi. Nah, disesuaikan nanti daerah lain untuk apa kegunaannya disesuaikan. Nah, kemudian fungsi dari kemasan dapat tercapai maka perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Nah, untuk mencapai fungsi kemasan ini maka perlu kita perhatikan, pertama dibuat semenarik mungkin atau punya ciri khas. Kedua, membuat informasi yang jelas dan jujur. Kemudian menarik, baik itu desain, warna, bentuk dengan komposisi yang imbang. Kemudian ukuran dan material bahan sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir adalah bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Nah, kita ketahui bersama briket ini kan salah satu bentuk bahan kimiawi. Jadi kemasannya juga diperhatikan selain daripada estetika dan kemenarikannya ini gitu loh ya. Kemudian label pada produk arang atau briket, informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang apa saja. Nah, pertama, informasi produk yang sebenarnya. Nah, tentang apa? Nih kalau kita tidak jelaskan nih orang pikir ini adalah makanan, padahal bukan, ini arang gitu lah ya. Kedua, foto atau gambar produk. Nah, ini foto yang menarik dibuatkan di sini. Kemudian logo perusahaan. Nah, kalau ini sudah berbentuk perusahaan, ada logo perusahaannya, kita labelkan di mana letaknya gitu. Yang keempat, ada alamat produsen. Jadi kita bisa labelkan alamat di sini atau dimanapun lah gitu, di mana tempat produksi briket ini contoh gitu.
Yang terakhir adalah bobot produknya. Bobotnya berapa, entah isi 5, isi 6, isi 7 gitu. Jadi bobotnya perlu, jadi orang biar tahu saya butuh berapa gitu. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini paling penting. Oke, jadi itu dulu pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau misalnya saya terkesan terburu-buru dalam menjelaskan, karena jika materi ini baru siang ini saya selesaikan, tapi lebih dan kurang saya mohon maaf sebelumnya. Nah, tapi nanti kalau seandainya ada yang perlu didiskusikan, saya harap kita ada diskusi, boleh di Classroom pada kolom komentar materi ini atau di grup Telegram kita pada jam belajar. Ya, baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang BEP atau materi tentang menghitung break-even point pada usaha konversi energi. Nah, insya Allah kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Dan terakhir, seperti biasa saya sampaikan adalah jangan lupa untuk dikerjakan refleksi 6-nya ya. Karena ini kita saya sampaikan kemarin, setiap materi saya akan buat refleksi dan ini jadi nilai harian nantinya. Oke, saya rasa itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.